Kami dari Kelompok 2 akan mempersembahkan sebuah video yang menjelaskan tentang subjek pajak orang pribadi luar negeri. Selamat menonton. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like and subscribe. Definisi subjek pajak orang pribadi luar negeri. Mengacu pada pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan, subjek pajak luar negeri disebutkan sebagai orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. BUT atau bentuk usaha tetap. Definisinya adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Contoh dari BUT adalah yang pertama, tempat tetap seperti cabang perusahaan, kantor, gudang, bengkel, dan sebagainya. Yang kedua adalah pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Yang ketiga adalah orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas. Batasan waktu tersebut berlaku apabila Indonesia tidak memiliki tax treaty atau P3B dengan perusahaan asal dari BUT tersebut. Apabila Indonesia memiliki tax treaty, maka waktu sebagai BUT yang berlaku mengikuti perjanjian yang disepakati kedua negara tersebut. Apa sih perbedaan perlakuan perpajakannya dibandingkan dengan WPDN lainnya? Yang pertama, BUT tidak dapat menikmati tax treaty Indonesia dengan negara tax treaty partner lainnya, karena ia bukan penduduk Indonesia. Yang kedua adalah laba bersih setelah pajak yang diterima atau diperoleh suatu BUT dikenakan branch profit tax. Cara menghitung penghasilan kena pajak BUT. PKP bagi wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan penghasilan dikurangi biaya-biaya yang berkenaan dengan penghasilan, laba, serta penghasilan bruto yang dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Nah, pemerintah Indonesia menerapkan tarif pajak 25% untuk penghasilan kena pajak BUT yang baru mulai berlaku pada tahun pajak 2010. Tidak hanya si wajib pajak luar negeri, tarif ini juga berlaku untuk wajib pajak badan dalam negeri. Nah, yang terakhir, perlu diingat, penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20%, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Pada pasal 2 ayat 4 Undang-Undang PPH dijelaskan yang menjadi syarat subjek pajak luar negeri adalah yang pertama, tidak bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dan yang ketiga, memiliki penghasilan yang bersumber dari Indonesia. SPLN itu dapat memperoleh penghasilannya melalui BUT atau tidak melalui BUT. Untuk SPLN yang memperoleh penghasilan tidak melalui BUT, saat dimulainya kewajiban pajak subjektif SPLN-nya saat memperoleh penghasilan dari Indonesia. Sedangkan saat berakhirnya adalah saat sudah tidak lagi memperoleh penghasilan dari Indonesia. Kemudian, untuk SPLN yang memperoleh penghasilannya melalui BUT, baik yang bentuknya OP ataupun badan, itu saat dimulainya saat BUT itu didirikan di Indonesia. Dan
Saat berakhirnya adalah saat BUT tersebut dibubarkan atau tidak lagi berada di Indonesia. Yang terakhir adalah WNI. WNI dapat menjadi SPLN saat WNI tersebut bertempat tinggal di luar negeri lebih dari 183 hari dalam 12 bulan. Dan saat berakhirnya itu saat WNI itu wafat atau saat WNI itu kembali ke Indonesia. Perbedaan SPDN dengan SPLN. 1. Dari segi pengertian, SPDN atau subjek pajak dalam negeri merupakan subjek pajak yang bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Sedangkan SPLN atau subjek pajak luar negeri merupakan subjek pajak yang tidak bertempat tinggal di Indonesia dan tidak berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan. 2. Dari segi bentuk pemajakan bagi SPDN dan SPLN. Nomor 1. Penghasilan yang dikenakan pajak. Untuk SPDN, penghasilan yang dikenakan pajak adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan untuk SPLN, non-BUT, penghasilan yang dikenakan pajak adalah penghasilan yang hanya bersumber dari Indonesia. Nomor 2. Dasar pengenaan pajak. Untuk SPDN, dasar pengenaan pajaknya adalah penghasilan neto, sedangkan untuk SPLN, dasar pengenaan pajaknya adalah penghasilan bruto. Nomor 3. Tarif pajak. Untuk SPDN, tarif yang digunakan adalah tarif umum pasal 17 UU PPH, sedangkan untuk SPLN, tarif yang digunakan adalah tarif sepadan atau tarif proporsional. Nomor 4. Kewajiban pelaporan pajak. Untuk SPDN, wajib menyampaikan SPT tahunan, sedangkan untuk SPLN tidak wajib menyampaikan SPT tahunan. Nomor 5. Kewajiban mendaftarkan diri. Untuk SPDN, wajib mendaftarkan diri, yang digunakan untuk menerbitkan NPWP, sedangkan untuk SPLN tidak wajib mendaftarkan diri. Contoh SPLN atau subjek pajak luar negeri. Semisal, Hijrah datang ke Indonesia untuk tujuan konser di Jakarta. Dia berencana tinggal di Indonesia kurang lebih 1 minggu. Maka dalam hal ini ia merupakan SPLN karena ia stay di Indonesia hanya selama 7 hari. Semisal Pak Johnson ialah seorang engineering karena urusan pekerjaan, maka ia harus bolak-balik masuk ke Indonesia untuk bekerja. Apabila dihitung dari tanggal pertama ia masuk di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, maka ia berstatus SPLN. Selanjutnya, temuan adalah warga negara Indonesia. Dia bekerja di Turki lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dari penghasilannya di Turki, teman juga sudah dikenakan dan dipotong pajak di sana. Maka ia termasuk SPLN. Selanjutnya, semisal perusahaan Coca-Cola yang akta pendirian usahanya berada di USA dan kantor pusatnya juga berada di sana. Apabila Coca-Cola tersebut mendapatkan penghasilan dari Indonesia melalui BUT atau badan usaha tetap, maka Coca-Cola tersebut termasuk SPLN. Lebih lanjut, kita akan melihat berbagai situasi perpajakan dalam 3 kasus yang berbeda. Yang pertama adalah kasus Amir. Amir adalah seorang WNI, tetapi Amir bekerja di Jepang lebih dari 183 hari. Penghasilan Amir hanya berasal dari pekerjaannya tersebut. Sampai di poin ini, kita bisa menyimpulkan bahwa Amir tidak lagi memenuhi syarat sebagai seorang SPDN. Jadi, dia tidak wajib melakukan perpajakan Indonesia dan tidak lagi wajib melaporkan SPT tahunan maupun bulanan. Untuk kasus yang kedua, sedikit mirip ya dengan kasus yang pertama,
Temon juga merupakan WNI bekerja di Turki lebih dari 183 hari dan penghasilannya di Turki sudah dikenakan pajak. Nah, yang berbeda adalah Temon mempunyai penghasilan dari sewa ruko. Di sini Temon tidak dapat dikategorikan juga sebagai SPDN. Alasannya sama dengan kasus yang pertama karena dia berada di luar negeri selama lebih dari 183 hari. Tetapi, atas sewa ruko di Indonesia, Temon wajib melakukan perpajakan sesuai pasal 26, yaitu 20% dari penghasilan sewa karena perlu diingat bahwa setiap penghasilan yang bersumber dari Indonesia wajib dikenakan pajak. Makanya Temon akan dikategorikan sebagai SPLN. Lalu bagaimana dengan WNI yang punya penghasilan di Indonesia tetapi juga mempunyai penghasilan dari luar negeri? Nah, ini kita bahas dalam kasus yang ketiga. Budi adalah WNI, bekerja di Jerman tidak lebih dari 183 hari. Selain penghasilan di Jerman, Budi punya penghasilan juga di Indonesia. Jadi, Budi masih memenuhi persyaratan untuk menjadi SPDN. Atas penghasilannya di Indonesia, Budi wajib melakukan perpajakan seperti biasanya dengan tarif umum, tetapi dikecualikan dengan penghasilan yang berasal dari Jerman. Penghasilan dari Jerman akan mengikuti sistem perpajakan dari sana, sehingga pajak yang dia bayarkan dapat digunakan sebagai kredit pajak dalam pelaporan SPT tahunan yang dilakukan oleh Budi. Jadi, salah satu faktor penting yang menentukan status perpajakan seseorang di Indonesia adalah keberadaan mereka selama 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan tersebut. Apakah mereka berada di luar negeri atau apakah mereka berada di Indonesia akan menentukan tarif yang akan dikenakan kepada subjek-subjek pajak tersebut.